I've got the joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Shalom adik-adik. Apa kabarnya semua? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Tapi ya, adik-adik Kak Yohana nggak denger semuanya dengan sukacita. Kak Yohana ulangin sekali lagi ya, harus lebih semangat dan lebih sukacita lagi. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke adik-adik, hari ini kita ibadah nggak hanya sendirian aja nih Kak Yohana. Kak Yohana ditemenin beberapa guru sekolah minggu. Yang pertama ada Kak Devi, guru sinuran. Halo, Yang kedua ada Kak Bunga, guru munte. Kak Devi, Kak Bunga, kita nggak cuma bertiga aja ya. Bagus sekali, Kak. Betul, di balik lagu kita yang bagus dan ada musiknya, ada pemusik kita juga nih. betul banget kita. Kalau gitu Kak Yohana panggil ya. Oke, Kak. Kak Tessa. Hai. Oke adik-adik, nah hari ini kita ibadah ditemenin sama Kak Yohana baru Sitorus, Kak Devi baru Sinuran, Kak Bunga baru Munte, dan Kak Tessa baru Purba. Kak Devi, Kak Bunga, Ya, Kak. adik-adik di rumah udah pada cantik-cantik tuh, udah pada ganteng-ganteng, udah pada duduk manis mau beribadah, bener kan kakak-kakak? Udah kak, oh iya kak, tanya dulu nih Minnya, udah pada sarapan belum? Nah, adik-adik udah pada sarapan belum ya? Pastinya udah dong kakak-kakak. Sebelum mulai ibadah, apa aja yang perlu kita siapin? Yang pertama, adik-adik jangan lupa siapkan Alkitabnya. Yang kedua, Kak Devi. Persembahannya dong Kak Yohana. Yang ketiga, Kak Bunga. Buku endek, dan satu lagi jangan lupa alat tulis. Oke, adik-adik jangan lupa ya dan duduk manis. Nah, di sekolah minggu kita nyanyi satu buah lagu yaitu I Love You Jesus. Nah, kalian tahu kan di sekolah minggu? Bener kan Kak Bunga? Iya kak, pasti pada tahu dong kak. Oke, kalau sudah pada tahu, kita panggil pasukan Kristusnya dulu dong Kak Bunga. Yuk, tangannya di kepala, pasukan Kristus. Siap. Wah, kurang semangat nih Kak. Sekali lagi yuk, Kak. Oke yuk, tangannya di kepala, pasukan Kristus. Siap. Oke, kita panggil musiknya. Musik. Yuk, tepuk tangannya. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it, down, down. Deep down in my heart. Think about it, down, down. Deep down in my heart. Sekali lagi. I love you, Jesus. Deep down in my heart. I love you, Jesus. Deep down in my heart. Think about it, deep down, down. Deep down in my heart. Think about it, deep down, down. Deep down in my heart. Oke, adik-adik sekolah minggu, duduk yang manis. Kita akan berdoa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Oke adik-adik, sebelum ibadah kita dimulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, duduk manis. Ikutin Kak Yohana di rumah ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan masih melindungi kami. Tuhan, sebentar kami mau ibadah, berkati ibadah kami
dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga teman-teman, kakak-kakak guru sekolah minggu, mama, papa, dan semuanya agar bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan foto, kita menyanyikan sebuah lagu medley. Apa itu kak? Lagu TAAT Taat sama Jalan Serta Yesus. Kita panggil musiknya. Musik. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan foto. Adik-adik boleh duduk kembali. Oke adik-adik, masih tetap bangkit berdiri ya, karena kita mau foto. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Anak-anak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Mari tetap semangat, bersukacita, memuji nama Tuhan, walaupun kita masih beribadah dari rumah. Kita akan memasuki ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk kita hari ini adalah hukum Taurat yang kelima. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Sebelum mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita bernyanyi dari buku ND 504 ayat 1 dan 2 di Tohu Tuhan Yesus Allah. Kita panggil musiknya, musik. Tuhan Yesus
kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita menyanyikan lagu satu-satunya yang kuandalkan. Kita panggil musiknya, musik. Salam adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah lama nggak ketemu ya. Jadi ini pertemuan kita pertama sekali dengan saya Pendeta Mangandar Sinaga tahun 2022. Hari ini kita akan bersukacita kembali belajar dari firman Tuhan untuk mengajar kita, menuntun kita senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, baik. Sebelum kita baca firman Tuhan, nanti adik-adik boleh persiapkan. Terlebih kepada adik-adik kami yang sudah bisa buka Alkitab, sudah bisa baca. Persiapkan Alkitabnya dan buka Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Sekali lagi, Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Sebelum kita membaca firman Tuhan bersama, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh belajar dari firman Tuhan untuk mempersiapkan kami, anak-anak Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau senantiasa, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang taat setia kepada Tuhan,
anak-anak yang senantiasa rindu dengar-dengaran akan firman. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan yang telah bersedia mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan baca bersama. Persiapkan hatinya, dan Alkitab kita baca bersama ayat 7 dan ayat 8. 2. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentulah kita semua pasti mengenal dan pernah melihat sebuah tanaman. Apakah itu pohon, apakah itu rumput, apakah itu bunga dan lain sebagainya, ya. Nah, pohon itu pasti memiliki akar. Kenapa pohon memiliki akar? Karena dengan akarlah pohon itu bisa berdiri dengan kokoh. Nah, bayangkan kalau pohon tidak ada akar, tidak akan mungkin dia berdiri dengan kokoh, menanjak ke tanah. Nah, yang kedua, tanpa akar, pohon pasti tidak akan bisa hidup. Kenapa? Karena pohon itu mendapatkan makanan atau minumannya dari akarnya. Jadi akarnya itu merambat untuk mencari makanan atau minumnya. Nah, pasti pohon juga membutuhkan air. Di mana pohon atau tanaman tumbuh, atau katakanlah semua yang hidup, semua makhluk hidup, apakah itu pohon, apakah itu binatang, apakah itu manusia, pasti membutuhkan air. Nah, pohon yang baik, yang bertumbuh dengan baik, dia pasti membutuhkan air. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini seperti pohon yang kita lihat di layar kita masing-masing. Nah, ini ada pohon yang segar, pohon yang hijau, pohon yang bertumbuh dengan baik. Dan ini pohon atau tanaman yang sudah layu, sudah kering, dan mati. Nah, pohon yang subur ini, pohon yang hijau ini, pohon yang segar ini pasti bertumbuh dengan baik. Makin besar dan lama. Dan setelah dia menjadi dewasa pasti memberikan buah, pasti menghasilkan buah. Nah, dan pohon yang kering ini pasti tidak akan pernah bertumbuh, dia akan begitu saja, dan lalu kemudian makin lama pasti akan busuk. Nah, jadi firman Tuhan hari ini berbicara bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon ini, pohon yang segar, pohon yang bertumbuh dengan baik. Mengapa pohon yang segar, pohon itu bisa bertumbuh dengan baik, bisa menghasilkan buah? Karena dia memiliki akar, di mana bisa dia berdiri dengan kokoh, di mana dia bisa menemukan makanan atau kebutuhannya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan bagaikan pohon yang segar ini. Karena apa? Karena dia menancapkan hidupnya di dalam Tuhan. Dia menancapkan hidupnya di dalam firman Tuhan. Nah,
Dan dari firman Tuhanlah dan dari Tuhanlah dia mendapatkan kebutuhannya. Dia mendapatkan makanan rohaninya, dia mendapatkan minuman rohaninya, sehingga hatinya bisa bertumbuh, pikirannya bisa bertumbuh, imannya bisa bertumbuh. Nah, dan makin lama kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita pasti menghasilkan buah. Dan ingat adik-adik, orang yang senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, orang yang senantiasa yang hidup dalam kehendak Tuhan, dia pasti menyenangkan bagi orang lain. Adik-adik mau kan? Mau disenangi teman-teman? Pasti dong mau. Mau disenangi gurunya? Pasti mau. Mau disenangi orang tua? Pasti dong. Mau disenangi sama pendeta? Pasti. Ya, jadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan pasti akan menjadi berkat bagi semua. Nah, ini pohon yang kering ini itu bagaikan ya atau gambaran orang yang tidak pernah menghiraukan Tuhan. Orang yang tidak pernah mau bersekutu dengan Tuhan, yang tidak senang mendengarkan firman Tuhan. Dia seperti pohon yang sudah tercabut dari akarnya, sudah tercabut dari tanah. Sehingga apa? Dia pasti tumbang, ya. Setelah tumbang bagaimana? Dia pasti lama-kelamaan akan menjadi layu dan kemudian menjadi kering. Setelah kering bagaimana? Dia akan menjadi tanah. Anak-anak atau orang yang tidak mengandalkan Tuhan seperti itu, mungkin bisa kita melihat itu anak kok bandel, nakal, tidak pernah berdoa kepada Tuhan, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, tapi sehat-sehat aja, bisa aja. Nah, karena apa? Karena suatu ketika dia pasti mendapatkan tantangan. Katakanlah orang yang tidak mau mengandalkan Tuhan, sehingga tidak rajin belajar, tidak rajin berdoa kepada Tuhan, dan lalu kemudian dia mengandalkan pikirannya. Tapi suatu saat dia pasti tidak akan menemukan apa yang menjadi hidupnya di masa yang akan datang. Nah, orang itu sekolah pasti tidak suka, belajar tidak mau. Akhirnya bagaimana? Dia pasti tidak akan sampai kepada cita-citanya, dia akan sulit berhasil, dan dia pasti tidak disenangi oleh teman-teman, juga tidak disenangi oleh orang tua. Jadi dia akan membuat orang tuanya sedih, membuat orang tuanya tidak bahagia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, begitulah firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Bagaimana caranya? Adik-adik, ketika kita bangun pagi, apa yang kita lakukan pertama sekali? Ayo, pasti berdoa. Begitu kita bangun pagi, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah berdoa. Mengapa berdoa? Karena kalau bukan Tuhan yang membuat kita hidup sampai hari ini, maka kita pasti tidak hidup lagi. Jadi karena Tuhan memberikan kita hidup, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Dan lalu kemudian kita bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Baik tubuh kita sehat. Lalu kemudian hati kita yang paling penting. Dan lalu pikiran kita. Nah, lalu kemudian bagaimana caranya lagi? Kita rajin beribadah kepada Tuhan, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Apakah itu di sekolah minggu ataukah mungkin menonton YouTube. Nah, kesenangan kita harus adalah firman Tuhan. Nah, lalu kemudian bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti bertutur kata yang baik. Dia pasti berpikir apa yang mau dia ucapkan, apa yang mau dia lakukan. Jadi berkata yang baik dan benar, dan melakukan yang baik dan benar. Contohnya apa? Kalau disuruh orang tuanya, nah ambil dulu ini, tolong bantu mama, bantu papa. Dia gak berkata, nggak mau malas. Orang
yang mengandalkan Tuhan itu pasti bertanya kepada mama, papanya, Pak, Ma, apa yang bisa saya bantu? Nah, ketika orang tua mendengarkan itu pasti bahagia banget, pasti senang banget. Nah, lalu kemudian kalau dia belajar pasti belajarnya serius. Ya, pasti belajarnya serius. Orang yang belajar dengan serius pasti apa? Nilainya pasti baik. Dan kalau kita belajar yang baik semasa kecil, setelah dewasa pasti kita bisa sampai kepada apa yang kita cita-citakan. Adik-adik semua punya cita-cita? Pasti. Adik-adik, ada yang mau jadi dokter kah? Ya, ada yang mau jadi presiden kah? Ada yang mau jadi menteri kah? Ada yang mau jadi semua pokoknya yang baik-baik yang kita cita-citakan. Pasti Tuhan akan tuntun kita, karena itu firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hidupnya pasti akan segar, hidupnya akan dituntun oleh Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan, dan berkat Tuhan itu banyak sekali. Berkat Tuhan itu bisa berupa kesehatan. Berkat Tuhan itu bisa berupa pertumbuhan tubuh kita. Berkat Tuhan itu bisa berupa makanan minuman yang kita makan. Berkat Tuhan itu bisa berupa orang tua kita yang menyayangi kita. Berkat Tuhan itu bisa juga berupa teman-teman yang baik. Dan berkat Tuhan itu juga bisa, kalau kita rajin, itu juga berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini pasti mempersiapkan kita setiap saat dan setiap hari untuk senantiasa mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Tetaplah, walaupun masih di rumah masing-masing, walaupun kita masih terbatas, tidak ke gereja, tidak sekolah minggu di gereja, tetapi jangan lupa nonton YouTube, ikut Zoom sekolah minggu, atau juga menonton cerita-cerita Alkitab lain dari YouTube. Tuhan memberkati adik-adik sekalian dimanapun berada. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan. Bagaimana kami supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak yang baik di dalam Tuhan. Yaitu bila mana kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam firman. Seperti pohon yang tumbuh di dalam tanah, yang mendapatkan makanan dan kebutuhannya, sehingga pohon atau tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik, dan pada waktunya dia bisa menghasilkan buah. Demikian juga anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan, Engkau akan berkati kami dengan sukacita, Engkau berkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga Tuhan akan menuntun kami ke masa depan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Apakah itu kami bisa meraih cita-cita kami, dan yang paling penting kami bisa menjadi sukacita dan menjadi kesenangan bagi orang tua kami, dan terlebih kepada Tuhan juga disenangi teman-teman kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih terbatas hingga saat ini belum bisa kami beribadah di dalam gereja-Mu. Namun kami percaya Tuhan memberkati kami dimanapun kami belajar tentang firman-Mu, dan juga belajar pelajaran kami di sekolah kami masing-masing. Dan buat adik-adik kami yang belum sekolah, Engkau juga berkati tumbuh kembang mereka bersama orang tua kami, saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, saatnya mendengarkan Warta Sekolah Minggu. Dibuka lebar-lebar telinganya karena kita mau mendengarkan warta. Warta yang pertama adalah adik-adik jangan lupa menghafal ayat hafalan bulanan dari Roma 12 ayat 17. Kayo Hana ulangin sekali lagi ya, dari Roma 12 ayat 17. Nanti ketika adik-adik sudah menghafal, jangan lupa divideokan dan masukkan ke sosial media teks Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Oke
yang kedua adalah tadi udah ayat hafalan. Sekarang kelas Bethlehem. Adik-adik kelas Bethlehem membuat video sedang berdoa bersama mama dan papa, lalu nanti direkam, dimasukin juga ke sosial medianya. Jangan lupa tag Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota ya adik-adik. Jangan lupa dibikin videonya. Oke adik-adik, warta yang ketiga adalah kelas Nazaret dan Samaria. Kelas Nazaret dan Samaria kali ini adalah adik-adik bercerita nih tentang jangan takut ada Tuhan. Jadi adik-adik menceritakan tentang adik-adik merasa takut dan bagaimana caranya adik-adik menghadapinya. Contohnya, halo teman-teman, nama saya Yohana. Hari ini saya deg-degan banget karena mau ujian. Tapi mama selalu mengingatkan ada Tuhan Yesus, makanya aku jadi gak deg-degan lagi. Seperti itu ya adik-adik contohnya, jangan lupa direkam dan dimasukkan ke sosial media Sekolah Minggu. Durasinya 2 menit. Tag Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Warta yang keempat adalah kelas Kanaan. Siapa di sini yang kelas Kanaan? Wah, banyak banget ya yang sudah kelas Kanaan. Adik-adik kelas Kanaan didengarkan wartanya ya. Untuk aktivitas kelas Kanaan adalah menonton bersama. Jadi adik-adik akan menonton bersama di Zoom. Penasaran kan bagaimana dan apa filmnya? Jangan lupa saksikan di Zoom nanti ya adik-adik. Warta kelima ada kelas TESA, yaitu buka cepat tepat Alkitab. Jadi dipersiapkan Alkitabnya ya. Adik-adik, pada saat nanti adik-adik mengumpulkan persembahan, adik-adik jangan lupa scan barcode yang ada di atas ya adik-adik. Jadi tetap mengumpulkan persembahan. Shalom adik-adik, semuanya sudah mengikuti ibadah dengan sukacita? Bagus! Nah, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dikumpulkan melalui aplikasi OVO. Kalau yang sudah punya, boleh mengikuti petunjuknya yang akan kakak sampaikan berikut ini. Kalau yang belum punya, minta tolong kepada papa mama untuk install aplikasi OVO ya. Nah, bagaimanakah caranya mengumpulkan persembahan melalui OVO? Yang pertama, siapkan dulu persembahannya dengan hati yang gembira. Yang kedua, dibuka aplikasi OVO-nya. Yang ketiga, arahkan HP-nya ke layar YouTube yang sedang adik-adik saksikan. Di sana ada barcode yang akan kita scan melalui aplikasi OVO. Klik tanda scan yang berada di kotak tengah di bagian bawah aplikasi OVO. Setelah itu, tuliskan berapa persembahan yang adik-adik mau berikan. Dan jangan lupa di kolom keterangan adik-adik ketikkan persembahan SM. Ini artinya persembahan dari anak sekolah minggu. Demikian caranya. Terima kasih adik-adik. Berapapun persembahan yang adik-adik berikan, itu semuanya tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dadah! Oke adik-adik, ini lagu kita yang terakhir. Judulnya apa kakak-kakak? Jangan lelah. Jangan lelah. Sebelumnya kita panggil musiknya. Musik. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh,
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman-Nya, dan sekarang kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ali Tuhan dibata amanami nadi banua gijang mauliate mani pasahan rohanami tuho ala dohod dan danak di cakoko Tuhan jom dison hupakunu hami pilihan nami sejalo may bahen hasangapon di kuamu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami dalam bahasa Batak. Ali amanami nadi banua gijang sai pinorbadia makoarmu sai Roma harajonmu sai saut malomo niroham di banua tongaun somona di banua gijang lehon matuhami sadarion hangulua siapai sisa mahdu sanami songon padesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unang hami togiho tu pangunjunan palua mahami sian pangaku aihodo napuna harajaon dohot hagogoon rodi hasangapon saliling ni lilingna. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Di pasu-pasu jalan diramuti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho didompakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasarhon madambena tutodin. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah dari awal sampai akhir ya Kak. Betul banget nih Kak Bunga ya. Tapi jangan sedih ya, jangan sedih, minggu depan kita bisa lagi ibadah di YouTube Sekolah Minggu HKBP Tangerang Kota. Nah, aktivitasnya yang tadi sudah disebutkan dari kelas di NASA, dan Samaria, boleh nanti minta izin ke papa atau mama ya, dikirim di sosmed Facebook atau IG SM Tangerang Kota ya Kak Bunga ya. Iya Kak. Oke. Oh jangan lupa Kak, namanya apa Kak? Dan dikasih nama ya, misalkan saya Devi, saya kelas NASA ya, dan adik sekolah minggu bisa langsung merekam videonya yang tadi sudah dibilang sama kelas itu merekam, yaitu 2 menit ya. Dan jangan lupa nih Kak Bunga, kita menjaga protokol kesehatan dengan cara 3M. Apa aja sih Kak Bunga? Yang pertama, kita harus jaga jarak. Yang kedua apa ya Kak? Yang kedua yaitu pakai masker ya. Masker. Dan yang ketiga itu paling penting loh Kak, di mana-mana menggunakan hand sanitizer atau kita mencuci tangan. Iya, ya mencuci tangan dan menghindari semua penyakit ya. Jangan lupa juga di luar masih pancaroba musimnya ya Kak. Iya Ya, jaga kesehatan dan makan makanan bergizi. Oke, dengan sekolah minggu sampai ketemu di minggu depan.